Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai masuk dan penyebarannya Islam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, kebanyakan masyarakat Indonesia telah menganut agama Hindu dan agama Buddha yang merupakan agama yang terdahulu masuk di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Islam dapat berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Bagaimana proses penyebaran agama Islam di Indonesia? Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya disebarkan dengan cara-cara yang damai, sehingga mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia. Selain itu, untuk memeluk agama Islam, persyaratannya pun tidak sulit, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Begitu juga dengan cara peribadatannya yang dilakukan, tidak memerlukan persiapan dan persyaratan yang sangat rumit. Agama Islam tidak menganut sistem kasta seperti pada agama Hindu. Di dalam Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama baik di masyarakat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara penyebaran agama Islam di Indonesia tidak lepas dari jalur-jalur penyebarannya, sehingga penyebarannya sangat pesat dan meluas. Adapun jalur penyebaran Islam di Indonesia, di antaranya yang pertama dengan perdagangan. Menurut penjelajah asal Portugis yang bernama Tom Pires, bahwa Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai, di mana para pedagang Islam dari Gujarat dan Timur Tengah banyak dijumpai di Selat Malaka maupun bandar-bandar perdagangan lainnya. Bahkan pedagang tersebut menetap dan mendirikan perkampungan di pesisir Nusantara yang disebut dengan Pekojan, sehingga terjadinya interaksi antara pedagang dengan masyarakat sekitar. Islam pun menyebar bahkan hingga sampai para bangsawan. Kemudian para pedagang juga menjalin kontak dengan para adipati atau kepala daerah di pesisir, sehingga Islam secara perlahan masuk ke lingkungan kerajaan. Tidak sedikit para raja memeluk dan menerima ajaran Islam. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan religi masyarakat kerajaan, sehingga mereka secara sukarela mengikuti agama rajanya. Yang kedua, dengan perkawinan. Perkawinan terjadi antara kaum pedagang juga para ulama dengan masyarakat sekitar yang masih menganut agama Hindu, Buddha, atau agama lokal lainnya. Bahkan banyak pedagang yang menikah dengan putri bangsawan. Pernikahan pula terjadi antara sesama bangsawan yang berbeda keyakinan. Seperti pernikahan Raja Brawijaya kelima dari Majapahit yang menikah dengan Xiu Banci dari Tiongkok yang beragama Islam. Contoh lain, pernikahan Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Nyai Subang Larang yang beragama Islam. Sehingga proses Islamisasi ini dapat mempengaruhi kehidupan rakyat untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga, dengan pendidikan. Dalam agama Islam, golongan ulama mempunyai kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat, di mana perannya sangat efektif dalam menyebarkan Islam ke daerah pedalaman yang tidak terjangkau oleh kaum pedagang. Ulama yang menyebarkan agama Islam biasanya disebut dengan wali, di mana wali yang terkenal yaitu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan berbagai keterampilan yang dimilikinya. Begitu juga para ulama turut di dalam menyebarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah, sehingga para santri berkewajiban menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok daerah. Adapun pesantren yang berdiri pada masa-masa awal, di antaranya pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel di Surabaya, kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Raden Paku atau Sunan Giri. Kemudian Islam disebarkan melalui seni dan budaya. Agama Islam juga disebarkan melalui jalur kesenian seperti wayang, di antaranya wayang purwa atau wayang kulit. Juga disebarkan melalui seni gamelan serta seni gending atau lagu.
Tokoh penyebar Islam ini yang terkenal adalah Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Adapun kisah-kisah yang dipertunjukkan diambil dari kisah Ramayana dan Mahabharata yang dimodifikasi dan diisi dengan unsur-unsur keislaman, sehingga membuat masyarakat tertarik lebih dalam mengenai agama Islam. Selanjutnya dengan melalui tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ajaran penyucian jiwa dengan cara menjauhi kehidupan yang bersifat keduniaan serta lebih mengedepankan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyebaran Islam, tasawuf dikuasai oleh orang-orang yang berilmu tinggi yang memiliki kekuatan spiritual seperti pengobatan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan mistik. Di mana aliran ini dapat dijumpai dari cerita babat atau hikayat masyarakat setempat. Hal ini banyak dijumpai terutama di Pulau Jawa yang masih kental dengan orientasi mistik yang telah menyatu dengan pola pikir mereka. Di antara tokoh tasawuf yang terkenal diantaranya adalah Hamzah Mansuri, Syamsuddin As-Sumatran, dan Syekh Siti Jenar. Selanjutnya yang terakhir, Islam disebarkan melalui politik, mana pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan yang belum memeluk agama Islam yang sedang mengalami konflik internal, sehingga kemenangan kerajaan Islam secara politik menarik pendukung kerajaan yang ditaklukkan untuk memeluk agama Islam. Demikianlah pembahasan mengenai masuk dan menyebarnya agama Islam di Indonesia pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 9 ini. Saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.